Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Inako Mini Jelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali kami berdua, saya Muhammad Sofyan dan rekan saya Andi Kumala kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan siang ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Araf, Perumahan Fida Bumi Pala, Pedurenan Mustika Jaya, Bekasi. Dan tema kita pada siang hari ini sangat menarik, yakni ngabuburit, mudarat atau manfaat. Dan betul sekali, ini tema yang sangat menarik sekali, jadi kita akan kupas lebih dalam apakah ngabuburit itu mendatangkan manfaat atau mudarat. Sudah hadir bersama guru-guru kita, ada Kiai Haji Syarif Matnaji, kemudian juga Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed yang nanti akan mengupas terlebih dahulu bagaimana ngabuburit dalam kacamata Islam atau dalam pandangan Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita dan didukung oleh Inako Mini Jelly, jelinya kita semua. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi
wa ashabihi wa man walah. Para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, bil khusus Abunal Mahbub Kiai Haji Syarif Mat Najih, yang senantiasa kita doakan mudah-mudahan beliau beserta guru-guru kita semua Allah muliakan dunia akhirat, amin. Ustadz Sofyan, ibu-ibu, bapak-bapak, di Masjid Al-A'raf, komplek apa nih? Vidya, ya itu ya, agak riuh ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita yang ada di komplek Vida tadi, mudah-mudahan dunia akhirat dimuliakan oleh Allah. Pemirsa Damai Indonesiaku, TV One di mana saja, alhamdulillah. Ada yang bilang masuk surga itu susah. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Ini yang bilang susah ini belum kenal Allah ini. Masuk surga susah apa gampang? Cepat sekali berubahnya langsung. Baru sekian detik sudah langsung bilang gampang. Ternyata memang benar. Insya Allah masuk surga itu gampang. Lebih susah masuk neraka. Masuk neraka itu modalnya besar. Mau main judi online aja mesti punya HP, punya laptop, punya kuota, punya modal, minimal gocap apa goceng, Mbak? Bapak tahu rupanya. Gocap kata yang sebelah. Itu pun kalau di WD. Kalau enggak, berapa ruginya? Sudah berdosa, pakai modal, rugi berkali lipat, tempatnya kelak di neraka. Itu baru urusan judi, belum dosa-dosa yang lain. Ibu bayar zakat, nih bulan Ramadan, fitrah, berapa duit? Kalau dikurskan pakai rupiah, 45.000 sampai 50.000 rupiah ya. Mahal apa murah? Mahal kata ibu-ibu. Setahun sekali beli beras buat zakat 50.000, berapa sebulan untuk pulsa? Beli kuota buat ngata-ngatain temennya, ngatain tetangganya, bikin akun bodong, bikin akun palsu. Sudah modal mahal, bikin dosa, nambah musuh, buat neraka. Tapi surga, Masya Allah, dikasih Ramadan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa di dalamnya, sholat tarawih di dalamnya. Mudah-mudahan tahun yang kemarin dosa kita dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai modal gak tuh puasa? Modal apaan lu? Modal niat doang. Sahur berapa duit? Air putih cukup gak? Korma sebiji, 3 biji cukup gak? Lebih mahal mana modal main judi, Pak? Orang bikin dosa berani modal, berani bayar mahal. Nih Ramadan dengan segala kemuliaannya, ada banyak kreasi yang bisa kita lakukan. Di antaranya ngabuburit. Itu sebetulnya inovasi, kreasi dari nilai-nilai
yang diajarkan dalam Islam. Dikreasikan dengan istilah apaan tuh ngabuburit? Nyari sore, jalan sore, nungguin maghrib. Ada yang nungguin maghrib, ada yang nungguin buka. Sebab kalau cuma nungguin maghrib, dia udah buka pas zuhur. Apa nilai-nilai yang terkandung? Satu, kalau benar nih dijalanin, ada silaturahim. Bagaimana hubungan yang selama ini kurang, hubungan yang selama ini tidak baik, dengan adanya istilah ngabuburit, kunjung sana, kunjung sini, datang ke sono, datang ke situ. Jangan cuma datang. Kalau datang doang namanya numpang ngabur. Bawa apa? Tentengan. Minimal. Sirup, kolak, korma. Tuh. Berangkatnya satu tujuan, tapi dapat nilainya satu silaturahim, yang kedua tahabbu. Kalau kita ngasih hadiah, muncul rasa cinta yang tadinya pikiran suudzon jadi husnudzon. Ya Allah, saya pikir dia pelit, ternyata medit. Setahun sekali cuman sebiji kormanya. Ya Allah, saya pikir selama ini dia sombong. Ternyata emang belum punya waktu. Pas Ramadan datang, dia kunjung ke rumah teman, ke rumah tetangga. Dia bawa makanan, dia bawa minuman, dia bawa bukaan. Dapat apa lagi? Pahala. Tuh kalau tahu tuh bagaimana nikmatnya ngabuburit. Kita modal korma 5 butir, sirup 5 dus, Masya Allah. Belum lagi lauknya. Belum lagi es batunya, belum lagi kolaknya, dibagi-bagi tuh sama orang yang pada mau buka puasa di waktu maghrib. Itu pahala orang yang puasa, Pak, Bu. Terus kita kasih makanan minuman berbuka. Itu semua pahalanya buat kita tuh Allah kasih. Modal berapa tuh? Paling 100.000, 200.000. Tapi satu masjid pahalanya buat kita. Apa enggak gampang tuh masuk surga? Apa enggak mudah tuh mendapatkan surga dan rahmat Allah? Modal enggak nyampe 1 juta. Nih satu masjid, alhamdulillah. Beliin aja cireng. Udah makan semua nih. Lumayan atuh 2 cireng, pahala ibu bapak dapat ke kita. Tanpa ngurangin pahala orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Solmed yang telah memberikan tausiah di awal ini. Bagaimana menceritakan satu tradisi atau ciri khas selama bulan Ramadan khusus di Indonesia, yaitu tradisi ngabuburit. Tidak dilarang, tidak diharamkan di dalam Islam, bahkan ketika ngabuburit itu mendatangkan kebermanfaatan atau justru mendatangkan silaturahim yang lebih luas lagi. Namun sebaliknya ketika ngabuburit itu digunakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, maka akan mendatangkan yang sesuatu yang mudarat atau yang berbahaya. Nah, di segmen berikut pemirsa, guru kita Kiai Syarif Matnaji akan membahas bagaimana ngabuburit yang mudarat atau yang mendatangkan manfaat. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Inako Mini Jelly, jelinya kita semua. Kembali lagi dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan pemirsa, dan tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Solmed yang menjelaskan tentang ngabuburit dalam pandangan Islam. Lalu bagaimana caranya kita membedakan antara ngabuburit yang mendatangkan manfaat dan ngabuburit yang mendatangkan mudarat. Nanti Kiai Haji Syarif Matnaji akan menjelaskannya kepada kita. Silakan Kiai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan keberlimpahan berkah. Yang terhormat guru kita Kiai Haji Soleh Mahmud, Ustadz Sofyan beserta para kiai lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sesuatu yang sudah menjadi tradisi di negeri ini. Tradisi yang sesungguhnya dari awal diniatkan untuk berbagai kebaikan. Karena kalau kita sepakati bahwa ngabuburit adalah sebuah aktivitas seseorang untuk menunggu datangnya waktu maghrib, dan ini marak terjadi hanya di bulan Ramadan, maka siapapun orangnya, suka atau tidak suka, mereka orang yang termasuk melakukan ngabuburit. Cuma dengan berbagai aktivitas yang berbeda. Karena kan kita semua pasti menunggu dan menantikan datangnya waktu maghrib. Kadang-kadang pindah-pindah channel, cari mana yang adzannya rada cepetan. Betul apa enggak? Kadang-kadang nungguin masjid kelamaan, dibilang nih tukang adzannya buka puasa dulu kali deh. Jemaah, apapun aktivitasmu, bila engkau menantikan datangnya waktu maghrib, maka engkau sedang melakukan sebuah kegiatan yang disebut ngabuburit. Dan setiap perbuatan itu, dia berpotensi kepada kebaikan, berpotensi kepada keburukan. Tetapi, bila merujuk kepada ayat yang dibaca oleh qori'ah tadi, hati kita jadi adem. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Maidah yang dibaca oleh qori'ah kita 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini ayat menjadi sebuah garansi buat kita, mau kegiatan apapun, bila engkau masuk dalam ayat ini ada sebuah kebahagiaan. Mengapa? Karena Allah menceritakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kau menjaga dirimu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memberikan madarat kepada kalian orang yang sesat jikalau Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Artinya ngabuburit setiap tahun akan terjadi di setiap bulan Ramadan. Tetapi engkau yang sadar dan tahu bahwa dirimu sedang melaksanakan ibadah yang kelewat sakral, dan sejak semalam kau telah menancapkan niat di dalam hati, tak mungkin kau mau mengotori bahkan di penghujung puasamu dengan sebuah amalan yang engkau akan mendapatkan kerugian. Ngabuburit tidak ada sama sekali efek madorotnya, karena dia adalah sebuah aktivitas seseorang menjelang waktu berbuka puasa. Tetapi apa yang kau lakukan, itulah yang akan menjadi penentu. Kita perlu ingat, apapun aktivitasnya, lihat kualitasnya. Kan buka puasa bersama cakep tuh, silaturahim tadi disampaikan oleh Kiai Soleh Mahmud. Tetapi bila aktivitas buka puasa bersama kau isi dengan ghibah, namimah, maka sesungguhnya kau telah merontokkan pahala dari puasa itu secara kau tidak sadari. Nabi yang mengingatkan ada 5 hal yang akan membuat pahala puasamu menjadi hilang dia pahalanya. Pertama adalah al-kadzibu, dia bohong. Kedua al-ghibah, dia mempergunjing orang lain. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba. Yang keempat al-yaminul kadzibah, dia bersumpah palsu. Yang kelima adalah dia kemudian menjadi orang yang wan-nadharu bisyahwah, memandang dengan syahwat. Apapun aktivitasmu dalam ngabuburit,
Bila 5 hal ini kau hindari, dipastikan pahalamu menjadi terjaga. Kendati pun kau di rumah, ngabuburitnya di rumah aja, tidak keluar, tidak bersilaturahim ke tempat saudaramu, tetapi di rumah kau melakukan kedustaan, ghibah, kau bersumpah palsu, 5 hal ini dilakukan. Kendati pun kau dikurung dalam rumah, kau tetap berpotensi untuk merusak ibadah puasamu. Sampai sini kira-kira paham kan ya? Bahwa ngabuburit adalah sesuatu yang bisa menjadi manfaat begitu hebat. Dan tidak ada madarat bila 5 hal ini tetap kau jaga. Dan bila itu terjadi, maka puasa yang kau lakukan adalah puasa yang terselamatkan dari sesuatu yang menggugurkan pahalanya. Kita perlu ingat Bu, Pak, kita perlu ingat ada pesan dari Nabi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Ini menjadi warning keras. Ente jangan main-main. Ini sebulan di bulan Ramadan, bukti bahwa engkau dimuliakan oleh Allah. Melaksanakan ibadah hanya untuk Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Lalu bagaimana mungkin saat engkau bertemu dengan bulan Ramadan, ngabuburit yang kau lakukan justru merusak nilai dari puasamu. Rasanya kita perlu belajar kepada seorang tabi'in. Bapak, ini seorang laki-laki yang sangat menghargai puasanya. Dia takut puasanya menjadi rusak. Namanya Tuan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ats-Tsauri, Ustaz Sofyan, sama nih. Girang-girangin Ustaz Sofyan biar kita terus ceramah bareng beliau gitu. Karena Sufyan Ats-Tsauri idza aftara min saumihi aftara ala ma'il matar. Adalah Sufyan Ats-Tsauri kalau dia buka puasa, dia berbuka puasa dengan air hujan. Fa illam yajid, kalau dia enggak temuin tuh air hujan karena tidak turun hujan, aftara ala ma'in nahar, maka dia akan berbuka puasa dengan air sungai. Kalau kita kan lontong sama bakwan, kalau kagak ada lontong sama bakwan rasanya kagak afdol tuh buka puasa. Itu menu favorit tahun sekali di setiap bulan Ramadan. Ya walaupun habis makan lontong sama bakwan juga ada opor ayam juga. Jamaah sekalian berbahagia, ada seorang tabi'in yang dia hati-hati. Jangan sampai di penghujung dari puasanya kemudian menjadi rusak dia puasanya karena berbuka puasa dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Ketika ditanya, kenapa kau lakukan itu? Dia nggak mau minum dari tanah yang digali oleh sultan-sultan, raja-raja. Saking dia kagak percaya dengan duit dan harta raja-raja. Dia takut tuh duit dari raja adalah duit yang dia ambil dari rakyatnya dan dia zalim kepada rakyatnya. Dia nggak mau minum air yang dikerjain sama raja-raja. Kalau kita kan nunggu-nunggu ngarep-ngarep bansos. Jamaah sekalian yang berbahagia, dia jagain nggak lempangan ini nggak? Ini ibadah kelewat mahal yang akan menghapuskan segala dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ente berhenti dulu dari ghibah, dari namimah, dari marah, dari menyakiti hati orang lain. Mengapa? Karena ada janji dari Nabi SAW. Ente punya dosa bakalan dihapus semuanya. Karunia besar. Kita yang bikin dosa bertahun-tahun, berapapun umurmu, saat 50 tahun, 60 tahun di bulan Ramadan tahun ini, kemudian kau berpuasa imanan wahtisaban, berlaku nih hadis sahih, ente kudu dihapus semua dosanya. Terus apakah kau ingin rusak kesempatan itu dari sebuah aktivitas ngabuburit dengan sesuatu yang kemudian mendatangkan madarat? Kayaknya nggak mungkin. Maka jamaah yang ngaji di TV One ini adalah orang yang udah teruji. Ngabuburitnya dari habis zuhur.
ngaji. Kalau habis zuhur di waktu orang banyak istirahat, dia ngaji teruji, apalagi menjelang waktu maghrib. Dia buka Al-Quran, dia baca, dia zikir, dia siapin makan buka puasa buat suaminya. Bila itu yang dilakukan, bersiaplah kau mendapatkan keistimewaan yang tidak berkesudahan. Semoga manfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gurunda Kiai Haji Syarif Matnaji yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kita belajar hari ini betapa para tabi'in sangat berhati-hati dalam menjaga puasanya, termasuk hal mengkonsumsi untuk membatalkan puasa. Kita belajar juga bahwa ngabuburit kita perlu hati-hati. Apakah ngabuburit kita mendatangkan mudorot atau justru mendatangkan manfaat? Suatu tradisi atau yang sudah mengakar di Indonesia, khususnya di bulan Ramadan. Nah, kita akan belajar bersama-sama di segmen berikutnya. Melalui tanya jawab kita akan eksplorasi lebih dalam lagi mengenai tema kita yang sangat menarik sekali ini, yaitu ngabuburit mendatangkan manfaat atau mudorot. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu ngabuburit, mudorot atau manfaat. Nah, kalau tadi Yai Syarif menyampaikan bahwa ini Jamaah Al-Araf sendiri sekarang sudah ngabuburit ini ya. Masya Allah, antusias sekali pada ngabuburit semuanya ini. Nah, kita akan bahas di sesi tanya jawab di segmen ini, bagaimana apakah ngabuburit itu masih bisa mendatangkan manfaat atau justru sebaliknya, justru mendatangkan mudorot. Nah, sudah ada rekan Andi Kumala yang sudah bersama jamaah yang bertanya, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Mala. Baik, terima kasih Sofyan. Dan pemirsa, sudah ada di samping saya seorang jemaah yang akan bertanya kepada guru-guru kita pertanyaan seputar ngabuburit. Nah, silakan Bapak diperkenalkan nama dan juga pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus dari Jamaah Masjid Al-Araf. Izin Ustadz mau bertanya, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi bersama sahabat di saat menunggu waktu-waktu berbuka puasa? Ya tentunya di saat damai ya Ustadz, bukan di waktu perang. Ya, itu saja Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus sekali dan langsung saja akan dijawab oleh guru-guru kita, silahkan. Ya, Ustaz Solmed terlebih dahulu. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Pada zaman Rasul ketika ngabuburit itu biasanya ngapain aja nih Ustaz nih? Silakan Ustaz. Ya, balik lagi bahwa istilah ngabuburit itu kan istilah orang Indonesia ya. Istilah dari Sunda mungkin ya. Nunggu maghrib, nunggu sore dan lain sebagainya. Lalu diisi dengan kegiatan. Kegiatan-kegiatan positif. Nah, kalau melihat bagaimana Nabi ya menunggu di waktu berbuka, tentu sebagaimana yang Nabi anjurkan. Di dalamnya ada baca Quran, kemudian berzikir, kemudian jangan lupa sholatnya. Nah tentu belum ada istilah ngabuburit, belum ada juga kayak sekarang tukang gerobak ngumpul di pertigaan atau di perempatan. Nah, kemudian balik lagi bahwa kalau kita mengambil apakah kemudian ngabuburit yang tidak membaca Al-Quran itu masih dibenarkan? Nah tadi Kiai Syarif sudah menyampaikan, ya masih sah-sah saja, benar-benar saja selama di dalamnya nilainya ibadah, nilainya positif, tidak membawa maksiat, tidak membawa madarat. Niatnya mau buka puasa, misalnya cakep nih, mau kemana? Mau ke mall. Sama siapa? Nah sama siapanya ini yang masalah, sama pacar, dia gandeng tangan. Itu bukan cuma nunggu buka puasa, bisa jadi nunggu buka yang lain. Nah, jadi secara syariat tentu bagaimana dulu Nabi SAW anjurannya adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Apalagi menjelang waktu berbuka. Bahkan ulama-ulama kita terdahulu, kalau tidak salah sekelas Imam Syafi'i, 1 hari 1 kali khatam ya Kiai ya. Nah itu kan dahsyat, Ramadan itu 2 kali. Bayangkan itu, waktu itu habis betul sudah untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah itu juga ngabuburit itu, bukan cuma nunggu berbuka sampai nunggu sahur sampai nunggu subuh itu. Nah, kita mampu nggak itu untuk khatam 1 hari 1 kali itu atau 2 kali malah?
Waduh, berat. Tapi apakah salah? Ya tidak salah juga. Masaknya ibu buat suami itu pahala. Belanjanya ibu ke pasar untuk anak-anak makan berbuka itu pahala. Jadi tidak hanya dipersempit dalam urusan di mana yang kita tahu bahwa segala aktivitas Ramadan adalah taraweh di dalamnya, puasa di dalamnya, baca Quran di dalamnya, kemudian zikir di dalamnya, tapi di luar itu selama manfaat, tidak dalam rangka maksiat, maka insya Allah masih tetap membawa dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, terima kasih Ustaz Solmed. Berikutnya Andi Kumala sudah bersama jamaah yang nanti insya Allah akan dijawab guru kita Kiai Haji Syarif. Silakan Mala. Ya, terima kasih Sofyan. Dan kalau tadi jemaah dari kalangan bapak-bapak, saat ini kita punya penanya dari jemaah kalangan ibu-ibu. Biasanya untuk urusan ngabuburit nih, ibu-ibu banyak sekali kegiatannya. Nah, kita langsung saja persilahkan Ibu, silakan diperkenalkan diri dan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yatri dari Majelis Taklim Arafah Masjid Al-Araf. Begini Ustadz, saya izin bertanya. Ibu-ibu di sini pada umumnya senang sekali berkegiatan sosial di bulan puasa ini seperti bagi-bagi takjil sore hari. Terus kita persiapannya dari pagi Pak Ustadz. Terus kita udah bagi-bagi takjil sore hari, ternyata udah sampai maghrib, tiba saatnya sholat taraweh. Tapi kita sudah kecapean, terus kita tidak bisa mengikuti sholat taraweh. Bagaimana hukumannya? Bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Langsung saja kita persilakan Kiai Haji Syarif Madnaji untuk menjawab. Baik, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memberikan sebuah pesan. Man anfaqa umrahu fi ghairi ta'atin aw wasilatin fit ta'ah faqad anfaqa a'azzal asya'i fi akhassil asya'i. Siapa orang yang menghabiskan, menyedekahkan umurnya pada perbuatan selain taat atau pada perbuatan yang tidak menjadikan wasilah kepada ketaatan, maka dia telah menghabiskan umurnya yang begitu mulia, sesuatu yang begitu mulia untuk perkara yang begitu hina. Ini menjadi kabar gembira buat ibu-ibu yang beraktivitas memberikan takjil. Karena mereka menghabiskan waktunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena ada orang-orang yang mereka tidak punya peduli. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan, ketika penghuni surga bertanya tentang mereka yang dulu pada saat di dunia melakukan dosa, ditanya masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini jelas nih, mereka sebabnya pada saat di dunia kagak sholat. Dan kedua yaitu mereka tidak menganjurkan orang untuk memberikan makan. Dan mereka lebih banyak duduk berbincang dalam perbincangan yang batil. Nah ini ngabuburit bahaya juga nih. Kalau dipakai buat ghibah, buat namimah, hati-hati jangan-jangan masuk ke dalam ayat ini. Karena engkau diceritakan dalam Al-Quran, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Orang-orang yang mereka berbincang yang tidak bermakna. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang tadi udah kecapean sampai malamnya, kemudian tarawehnya ditinggalkan. Idealnya dua-duanya dikerjain. Karena ini bulan kita mengerahkan kemampuan untuk beribadah, idealnya. Tetapi bila diberikan pilihan, memberikan makan lebih utama. Karena itu membahagiakan orang lain. Kalau engkau sholat taraweh hanya urusanmu dengan Allah. Tapi pada saat engkau memberikan makan, maka banyak orang yang akan mendapatkan kebahagiaan.
Lihat bagaimana Allah menceritakan tentang mereka yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kalau tadi dikasih pilihan kenyataannya kayak begitu tuh, maka memberikan makan lebih utama. Idealnya entar jam 2 bangun sholat taraweh, kan gak mesti bareng di masjid. Tidur dulu ya, entar malam taraweh. Dan itu kalau sembahyang sendiri pasti lebih cepat. Rokaat kedua baca kulhu, rokaat kedua baca kulhu, rokaat ketiga baca kulhu, sampai 20 baca kulhu. Gak apa-apa, sholat tuh. Tapi dia tidak mau meninggalkan apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Solmed. Bagaimana Imam Syafi'i sampai 2 kali menghatamkan Al-Quran. Jadi hablum minallah terjaga dengan baik, hablum minan nas terjaga dengan apik. Bila itu berjalan beriringan, engkau keluar pantas menyandang gelar minal aidin al faizin. Mudah-mudahan manfaat. Masya Allah, emang luar biasa ya istri-istri. Ibu-ibu maksudnya, ibu-ibu. Karena habis Qiyamul Lail lanjut lagi buat persiapan sahur tuh, Masya Allah, luar biasa. Nah, kita masih ada 1 segmen lagi untuk tanya jawab. Saya lempar ke rekan saya Andi Kumala di sana. Silakan Mala. Baik, terima kasih Sofyan dan pemirsa, sesaat lagi kami masih punya kesempatan kepada jemaah untuk bertanya kepada guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Assalamualaikum pemirsa, alhamdulillah hari ini saya masih dapat menyapa para pemirsa di rumah dan hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Randy. Assalamualaikum Randy. Waalaikumsalam Aurel. Bagaimana kabarnya Randy hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Aurel kabarnya hari ini, sehat juga? Alhamdulillah sehat dan juga alhamdulillahnya hari ini saya masih dapat menyapa para pemirsa dan juga jamaah dimanapun Anda berada dalam majelis ilmu kali ini yang bertemakan ngabuburit, manfaat ataupun mudarat. Hati-hati pemirsa dan juga jamaah karena ternyata tanpa kita sadari dalam berpuasa dan juga dalam menunggu berbuka puasa itu lebih banyak kita mendapat mudarat daripada manfaatnya nih Randy. Ya betul banget nih Aurel, seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi dalam tausiahnya nih pemirsa dan juga jamaah, yang pastinya kita semua harus bisa meluangkan waktu untuk berpuasa, memperbanyak ibadah seperti tadarus dan juga mendengarkan tausiah yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita tadi agar kita mendapatkan ilmu dan juga insya Allah mendapatkan pahalanya serta dijauhkan dari mudaratnya agar kita dilancarkan dan juga pastinya agar kita semua bisa menjalankan ibadah puasa kita kali ini. Nah untuk yang satu ini Randy, aku sudah punya yang insya Allah sangat bermanfaat untuk pemirsa jamaah dan juga Randy. Aku sudah punya Inako Mini Jelly yang terbuat dari bahan kualitas terbaik dan juga terjamin. Dan juga jelly ini diketahui banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, terutama untuk pencernaan. Di dalamnya juga terdapat potongan nata de coco yang bikin mulut ngunyahnya gak berhenti-berhenti. Insya Allah Inako pasti mutunya, pasti enaknya. Masya Allah Aurel, emangnya Inako Mini Jelly ini itu legendaris banget loh. Teringat waktu saya masih kecil sampai dengan dewasa saat ini, rasanya itu nggak berubah. Di mulut kenyalnya itu pas banget, rasa jus buah dan juga gulanya 100% asli sehingga nggak bikin batuk dan mengganjal di tenggorokan. Bener banget Randy, rahasianya karena Inako Mini Jelly menggunakan tepung karagenan yang terbuat dari olahan rumput laut asli dan juga segar buahnya itu berasal dari 100% jus buah asli dan juga 100% gula asli. Jadi pastinya nggak akan bikin batuk. Insya Allah hari ini aku mau beli Inako Mini Jelly buat aku jadiin takjil buka puasa. Nah bener banget nih Aurel, bulan puasa disunahkan berbuka dengan yang manis-manis. Jadi buka puasanya wajib banget dengan Inako Mini Jelly. Inako Mini Jelly ini juga cocok untuk dijadikan jamuan untuk tamu serta dijadikan hampers pada saat perayaan hari nanti. Dan pastinya juga Aurel saya akan stok di rumah karena ini pasti keluarga di rumah suka banget nih.
Pemirsa dan jamaah dimanapun Anda berada, waktunya beralih ke Inako Mini Jelly yang pasti manfaatnya 100% halal MUI dan juga 100% Indonesia. Oh ya Randy, halal Inako ini berbeda dari yang lainnya. Halal Inako ini sudah SJH atau Sistem Jaminan Halal Grade A, di mana bukan hanya bahan bakunya saja yang halal, tapi alatnya serta juga sistem produksi, bahkan sampai ke sistem distribusinya semuanya sudah terjamin halal. Jadi alhamdulillah pastinya nyaman ya di hati ya. Dan juga bukan hanya nyaman di hati, tetapi juga nyaman di kantong dan nyaman di perut. Inako Mini Jelly sudah dapat pemirsa di rumah beli dimanapun, mulai dari warteg, minimarket, dan juga online store Inako Official Store. Inako Mini Jelly, jelinya kita semua. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Ya, kembali lagi pemirsa dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan seperti janji saya tadi sudah ada salah seorang jemaah lagi di samping saya yang akan mengajukan pertanyaan tentang tema kita hari ini, ngabuburit manfaat atau mudarat, kepada guru-guru kita. Silahkan Pak, perkenalkan diri dan juga pertanyaannya apa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Dadi dari Jemaah Masjid Al-Arab. Izin bertanya Pak Kiai, saya ini pekerja ya. Bagaimana cara mengisi waktu di dalam perjalanan pulang saat kita pulang bekerja sembari nunggu maghrib di kendaraan umum? Mungkin hal-hal positif apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja kita persilakan kepada guru-guru kita untuk menjawab pertanyaan Pak Dadi. Silakan. Baik, ada banyak hal positif. Perkara yang mubah itu kalau dilakukan sungguh-sungguh dengan niat kebaikan, maka bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang tidur, niatnya biar seger. Entar tengah malam bangun baca Quran, maka tidurnya bisa menjadi pahala. Padahal tidur itu perkara mubah. Orang pulang dari cari nafkah itu saja sudah pahala. Perjalanannya mengundang pahala. Setiap langkahnya membawa pahala. Nah, bagaimana supaya puasanya tetap mantap? Paling tidak tahan nafsu untuk marah. Nih, penyakit jalanan nih. Ya. Nggak boleh wah, disalib orang. Wah, langsung bawaannya emosi, tahan. Menahan untuk tidak marah saja, itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena balik lagi, bisa saja di luar puasa, orang tidak terlalu terburu-buru sampai di rumah. Bahkan dia bisa sampai di rumah tuh jam 8 malam. Dari mana? Habis ngindarin macet, terus nongkrong dulu amit temen-temen. Daripada kena macet, mendingan pulang agak malam rada lancar. Dia gak ada urusan tuh sama bininya yang nyap-nyap. Tapi kalau udah mau buka puasa, dorongannya kencang banget tuh, bisa cepet nyampe di rumah. Rasa tergesa-gesa itu juga bisa melahirkan emosi. Maka bisa jadi Bapak Ibu yang pulang dari kantor, pulang dari kerja, baik dia naik kendaraan umum, naik motor, naik mobil, bisa saja terpancing emosinya. Tahan nafsu untuk marah, tahan nafsu untuk emosi. Karena menahan itu juga bagian dari kesempurnaan puasa. Yang kedua, daripada gerutu, capeknya sama, lebih baik berzikir. Zikir capek dapat pahala, zikir lelah dapat pahala. Tapi marah, udah hati panas, pikiran rungsang, muka jelek. Jelek udah. Udah bawaan itu kalau itu. Udah bawaan orang marah jelek aja mukanya. Yang cakep aja jelek, gimana yang jelek. Ya, jadi gak ada untungnya. Udah zikir,
nikmatin. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, macam-macam udah zikir yang bisa kita baca dalam rangka mengisi perjalanan menuju ke rumah kita. Baik, Yai Syarif mungkin bisa menambahkan dengan apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi. Memang berat sekali tantangan, apalagi ketika kita harus bekerja di saat bulan Ramadan. Apalagi ketika kita ingin beribadah. Misalnya ada orang, kalau kita mungkin melihat di transportasi umum, di kereta listrik itu, ada juga yang bahkan ada yang tilawah nih Yai. Tapi ada aja tuh godaan, ini soalim nih gitu. Nah ini bagaimana nih menambahkan ini seperti ini. Silakan Yai. Ya kalau yang barusan Ustaz Sofyan contohin mah, kalau bahasa Bang Haji Roma terlalu. Udah nggak ngaji, ngeliat orang ngaji ngatain lagi gitu ya. Lagi. Itu terlalu, itu rusak hati kalau begitu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan seharusnya dia betul-betul menyiapkan untuk menjadi orang yang menjaga dari segala penyakit hati. Paling enggak 1 bulan Ramadan aja. Yang tukang ngomel berhenti dulu, ntar kalau mau ngomel bulan Syawal. Bulan Syawal, belum turun. Kenapa? Karena kalau engkau masuk ke madrasah Ramadan, dipastikan saat engkau menjadi santri yang baik di bulan Ramadan, kau keluar akan menjadi orang-orang yang istimewa. Maka itu kalau ada orang yang dalam kelelahannya masih tetap mengingat Allah, itu nilainya berbeda. Dalam satu kaidah al-ajru ala qadri masyaqqatihi. Upah itu tergantung tingkat kesulitan pada saat melakukannya. Karena itu jamaah, ini puasa amalan yang begitu berat. Karena ketika Nabi pulang dari sebuah peperangan, Nabi bilang bahwa kita akan datang berperang pada perang yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Sehingga layak Imam Ghazali menyampaikan ini dalam kitab Asrarus Shaum. Beliau menafsirkan atau menjelaskan tentang ayat Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu menjelaskan buat orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Mereka yang puasa di bulan Ramadan, maka mereka dipastikan akan mendapatkan catatannya dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Kata Imam Ghazali, ini buat orang yang puasa. Ente kira puasa 1 bulan menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu, menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah. Karena menjaga diri dari yang dihalalkan oleh Allah, kau telah mampu melakukannya, apalagi menjaga sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makan, minum kan sesuatu yang boleh. Bahkan tadi disampaikan kalau niatnya ibadah, dia menjadi mendapatkan pahala sunnah. Perkara yang mubah, maka itu ada sebuah kaidah al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dengan tujuannya. Maka buat mereka yang melewati bulan Ramadan, dia berhenti. Bahkan itu ada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, demi untuk menjaga lisannya, beliau gigit kerikil supaya tidak berbicara yang tidak baik. Supaya dia tidak berbicara perkara yang tidak baik. Ada seorang tabi'in yang dia seharian tidak mau berbicara kecuali telah memberikan 360 orang miskin makan. Jadi kalau mau ngomong syaratnya seharian itu telah memberikan 360 orang miskin makan. Kalau enggak begitu dia enggak mau ngomong, takut dengan dosa pada lisannya. Masya Allah, terima kasih Kiai Syarif yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadikan bekal untuk meningkatkan kualitas puasa, kualitas ibadah puasa kita di tahun ini atau juga di hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, di segmen berikut masih ada 1 segmen lagi. Kita akan ulas, kita nanti akan tayangkan pendapat masyarakat seputar Ramadan yang nanti insya Allah akan dikomentari oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.
terkait mencium istri di siang hari saat saum Ramadan. Kalau yang saya ketahui dari guru-guru itu tidak mengapa, tapi mungkin khusus buat saya pribadi mungkin saya hindari karena saya khawatir takutnya berlanjut ke hal yang lebih lagi. Untuk mencium istri atau istri mencium suami menurut saya sah-sah saja. Tapi alangkah baiknya itu semua dihindari agar pahala puasa kita tetap terjaga. Allahu alam. Menurut saya, selama tidak menimbulkan hasrat, maka tidak batal. Tapi lebih baik tidak dilakukan daripada menimbulkan nafsu yang berlebihan. Baik, itu tadi pendapat masyarakat ataupun warga mengenai pertanyaan yang kali ini, mencium istri batal atau tidak saat puasa. Nah, ini ke Ustadz Solmed dulu nih. Sengaja nih. Gimana tuh Ustadz, nyium istri? Iya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kemudian Mughnil Muhtaj itu pada prinsipnya dimakruhkan ya. Terkhusus buat yang muda-muda. Ngantin baru nih ya. Dan ini nyiumnya bukan orang cium tangan, cium kening, ini arahnya udah arah ke sana gitu. Kenapa sampai dimakruhkan? Karena takut berkelanjutan. Nah, udah paham dah ya maksudnya. Tapi kalau yang sudah tua, kenapa itu masuk kategori yang tidak terlalu riskan bermasalahnya? Karena lebih dari itu kadang-kadang susah juga dipancingnya. Jangan salah Ustaz. Oh, jangan salah. Jangan salah. Jangan lu pancing, gua jaring lu. Oke. Baik. Kalau bisa tahan dah. Daripada berkelanjutan nanti masuk kategori yang lebih berbahaya. Bukan cuman sampai membatalkan puasanya, tapi bisa kena kafarat yang besar. Nah itu dia. Nah ini hati-hati. Puasa berturut-turut ya. Nah 2 bulan berturut-turut. Budak udah nggak ada. Walaupun di Jawa Barat budak banyak tapi bukan barudak itu. Nah, ini budak yang lain. Baik Ustaz Solmed. Tambah lagi ngasih makan 60 orang miskin. Nah, artinya tahan, ada waktu yang dibolehkan, sebisa mungkin itu adalah proses latihan kita. Tadi Kiai Syarif sudah menyampaikan bagaimana buat yang halal aja. Ini kan halal nih urusan beginian nih. Kita kuat buat nahannya. Semoga nanti setelah itu urusan yang haram juga harusnya lebih kuat lagi untuk kita tahan. Amin. Sedikit saja ya Syarif mungkin bisa ditambahkan atas komentar masyarakat tadi mengenai cium istri saat puasa. Ya elah malam lo apain aja boleh. Jadi lagi puasa mikirin nyium walaupun secara fikih tidak membatalkan. Cuman kita pengen tanya, ente emang kagak ada kerjaan lain? Kan pamit, gitu aja pamit kerja. Iya sayang banget baca Al-Quran. Lagian juga mulutnya baunya kagak enak. Tapi di hadapan Allah dia lebih wangi dari misik. Kalau orang berpuasa, iya mesti kasturi. Jadi bukan bicara masalah hukum. Ente emang kagak ada kerjaan lain selama sebulan. Entar malam ente gepek, ente apain aja bebas dah. Jadi ditahan dulu aja. Begitu aja udah jawabannya dah. Oke, terima kasih ya Syarif Ustaz. Masya Allah. Ini jadi ngabuburit yang luar biasa ini. Ya, Masya Allah. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita khusus di bulan Ramadan ini. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Andi Kumala pamit undur diri. Serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita dan juga Inako Mini Jelly, jelinya kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka anta afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka, laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Bimbing mereka di bulan Ramadan yang suci ini. Ketuk hati mereka untuk sayang dan cinta kepada rakyatnya. Ilahana, jadikan kami orang-orang yang istiqomah untuk taat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.